Saudara, dan mari pagi hari ini kita pelajari satu demi satu. Saudara, Sefanya 3 mulai ayat yang ke-17 sampai selesai. Tapi kita akan ambil sebagian saja. Sefanya 3 ayat 12. Dikatakan, di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah. Dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Saudara, dikatakan yang Tuhan akan biarkan adalah umat yang rendah hati dan lemah. Saudara, dan saya bilang, Tuhan, kenapa ayatnya seperti ini? Saudara, dan Tuhan bilang, nak, perhatikan rendah hati. Dan yang kedua, perhatikan yang lemah. Saudara, rendah hati ini bicara yang paling penting dua hal. Saudara, adalah bergantung dengan Tuhan. Saudara, tanya Tuhan sampai detail. Saudara, dan yang kedua adalah mau belajar. Saudara, kemarin pada waktu hari Sabtu Joe bilang, saudara, ngitung tuh gak ada salahnya. Tapi pada waktu hati ini gak mulai tanya Tuhan, gak mulai sungguh-sungguh berhitung, tapi berhitungnya kita sodorkan lagi ke Tuhan. Saudara, maka ada sesuatu yang salah. Tuhan berkata, engkau mulai berpikir bahwa itu soal gampang. Biar bagaimana di dalam hati kita, saudara, soal satu kita meremehkan. Saudara, beberapa terlalu sibuk yang lain. Saudara, takaran tidak cukup. Kita tidak berdoa sungguh-sungguh. Pada waktu Tuhan minta kita bangun jam 4 doa, kita tidak doa. Pada waktu Tuhan minta deklarasi, kita tidak deklarasi. Pada waktu Tuhan minta, saudara, untuk kita setiap minggu ada yang menyembah di situ, kita tidak lakukan. Saudara, dan Tuhan bilang, nak, engkau sudah berubah setia. Apapun yang aku minta, engkau cuma dengar dan engkau tidak lakukan. Saudara, Tuhan tahu kita ini bukan orang yang super dan orang yang kuat. Karena itu dikatakan yang lemah. Tuhan tahu kerjaan kita banyak. Semua kita akan menjerit sama-sama. Saudara, ya, yang sekolah bilang, aduh banyaknya kerjaan di sekolah. Udah mau rapotan, mau ujian. Saudara, belum disuruh nanti ke sekolah-sekolah. Yang di Pelangi juga sudah menjerit terus keliling Indonesia, ditarik balik. Saudara, buat yang lain yang care juga berkata, aduh banyak. Semua man of God, semua kita bangsa, semua kita bisa berkata, kita sudah sangat-sangat sibuk. Kita sudah sangat-sangat penuh. Dan Tuhan tahu kekuatan kita sudah melemah. Tapi Tuhan bilang, nah, aku tuh minta gak banyak. Aku minta cuma doa pagi jam 4-5 menit dengan kuat. Setelah itu mau tidur lagi juga boleh. Tuhan bilang, aku ini minta gak banyak. Cuma deklarasi setiap hari. Karena waktu kita cuma sebentar. Saudara, waktu Tuhan kasih deklarasi untuk Hope dan untuk semuanya, itu setahun, betul? Sebenarnya kalau saudara, kalau itu kita deklarasikan setahun. Ya, termasuk saya sudah bolong-bolong, sudah gak deklarasi. Dan saya berkata, semua kita rata-rata sama sekali sudah tidak ada yang deklarasi, betul kan? Saudara, waktu Tuhan minta nyembah seminggu sekali saja, di King's Altar juga kita tidak buat. Saudara, kita ini sudah tidak rendah hati. Karena rendah hati itu artinya tanya Tuhan, bergantung sama Tuhan.
dan nurut sama Tuhan. Tuhan bilang, aku tidak minta persembahan, aku minta ketaatan. Saudara, kemarin Joe berkata, Saul, dia sebutkan, dia bacakan tentang Saul. Saudara dan saya tahu biar bagaimana dia nabi. Pada waktu Saul mempersembahkan, Tuhan bilang, korban bakaran itu baik. Tapi lebih baik lagi ketaatan. Tuhan bilang, aku nak minta korban. Yang aku minta ketaatan. Ketaatan. Saudara, ada banyak orang. Dia mencoba mempersembahkan. Tapi dia tidak taat. Saudara, dan itu sebenarnya Saul. Saya berdoa pagi ini. Kita ini punya cuma hari ini dan besok. Kita cuma punya hari ini dan besok. Dan hari ini mari kita sungguh-sungguh bertobat. Kita mau berkata, Tuhan, aku cuma bisa bergantung kepadamu. Mari kita benar-benar berdoa. Dan minta sama Tuhan. Tanya sama Tuhan. Untuk besok. Saudara, saya berdoa. Lupakan semua, saudara. Kita harus ini, harus itu, harus ini. Tapi mulai dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita menyembah Tuhan. Kita berdoa. Saudara, kita belajar dari semuanya. Kita belajar dari kesalahan. Kita belajar dari kekurangan. Selasa sekali lagi akan ada banyak yang menentukan. Minggu ini akan sangat banyak yang menentukan. Mari kita bertobat sama-sama pagi ini. Kita sudah tidak melakukan. Saudara, secara cawan. Ini kita sudah tidak melakukan. Saudara, kita mungkin sudah tidak deklarasi. Sudah tidak berdoa juga untuk Jakarta dengan hati. Saudara, semuanya. Secara cawan. Secara rendah hati. Kita ini sudah berubah setia. Tapi pagi ini Tuhan bilang, ayo nak, balik. Saya percaya 2 hari ini, hari ini dan besok, mujizat tetap bisa terjadi. Saudara, pagi hari ini kita akan nanti sembah Tuhan, tanya Tuhan, kita terus berkata, Tuhan, aku belajar. Saya balik. Saya balik. Karena kalau hati kita ini balik sama Tuhan. Saudara, Tuhan itu selalu cari hati. Saudara, orang bisa kasih persembahan tapi hatinya tidak di situ. Orang bisa pelayanan tapi hatinya tidak di situ. Saudara, orang bisa doa, angkat tangan tapi hatinya tidak di situ. Saudara, dan pagi ini saya mau berkata, ayo balikin hati kita ini. Pagi ini sampai bertemu muka dengan muka. Bertemu muka dengan muka. Tapi saudara, setiap kali saya cari Tuhan, Tuhan berkata, ini yang aku tunggu. Terlalu lama. Walaupun kau cari aku, tapi kau tidak teriak, tidak gemetar, tidak takut, tidak langsung ada di dalam pelukanku. Karena kau masih punya orang yang kamu lihat, yang kamu sandari, yang kamu harapkan. Saudara, dan hari-hari ini, saya benar-benar sejujurnya istilah saya, cuma bisa saya dan Tuhan. Saudara, kebutuhan di King's Altar, kebutuhan di depan. Saudara, bayangkan untuk menyelesaikan di depan itu butuh kira-kira 10 M. Saudara, untuk King's Altar bayar tanah aja butuh 5 M. Dan untuk fondasi
Dan untuk sekeliling aja cuma fondasi itu butuh 10 M. Saudara dan saya tahu saya tidak mungkin lagi ngomong sama saudara. Ya, kita ngomong cuma bisa berdoa. Tapi kita semua sama-sama gak punya. Betul kan? Saudara ini jujur aja nih. Kalau semua uang saudara di bank, semua yang ada di sini dikumpulin termasuk uang saya, toh tidak ada 20 M. Betul kan? Saudara tidak ada kok. Semua nih kita dikumpulin uangnya. Sudahlah pokoknya uang di bank semuanya yang ada kumpulin. Tidak bisa. Saudara itu membuat saya berkata, tidak ada. Saya cuma bisa datang ke Tuhan. Dan Tuhan bilang, nak, buat hatimu terus seperti ini. Cuma mengandalkan aku. Dan cuma mengandalkan aku. Dan kau akan lihat, aku sanggup. Karena bukan persoalan manusia. Ini soal antara aku dengan engkau. Saudara, tapi saya juga mau bicara ini sama saudara. Saudara, biar bagaimanapun saya bisa menjadi penghalang antara saudara dengan Tuhan. Saudara tanpa sadar, saudara bisa berkata begini. Masih ada ibu lah. Ibu yang doa untuk Jakarta. Masih ada ibu lah. Ibu yang doa untuk Seto. Masih ada ibu lah. Pokoknya ya semuanya akan lancar. Pasti kebangunlah. Pokoknya asal ada ibu. Saudara dan saya bukan nakut-nakutin. Tapi saya mau berkata, kalau tiba-tiba Tuhan bilang gini, aku mau didik. Semua anakku berjalan dalam sign dan wonder. Semua dalam unity. Semua masuk lebih dalam. Dan Tuhan bilang yang menjadi penghalang Bu Iin. Kalau Bu Iin dibawa pulang enggak? Saya cuma mau berkata, nak, hari-hari ini angkat kerinduanmu terobos semua termasuk Bu Iin. Artinya jangan gantungkan harapan. Saudara lebih baik sungguh-sungguh. Saudara lari dengan kuat. Dan saya berdoa saudara masuk dalam sebuah keintiman. Pelukan Tuhan. Cinta Tuhan yang luar biasa. Sepanjang pagi ini, saudara lagu tadi, Tuhan bilang begini, bertemu muka dengan muka. Standar Tuhan buat kita semua. Itu bukan sekedar kita menyembah. Standar Tuhan buat setiap saudara. Bukan sekedar saudara angkat tangan. Standar Tuhan buat kita semuanya. Sampai yang paling belakang. Tuhan standarnya tidak saudara duduk di situ. Tapi standarnya saudara bertemu muka dengan muka. Saudara sampai engkau yang duduk di belakang-belakang. Hari-hari ini paksa hatimu. Sampai bertemu muka dengan muka. Saudara setiap kali angkat hatimu. Dan berkata, Tuhan, Tuhan, aku mau mengenal Engkau. Aku mau dengar Engkau. Aku mau masuk dalam pelukan-Mu lebih lagi. Sampai kita pandangi wajahnya. Buat yang paling kau cinta. Yang paling engkau harapkan. Yang paling saudara. Engkau saudara andalkan. Itu cuma Tuhan. Pada saat kita semua seperti itu ya. Pada saat kita bayar semuanya. Kenapa? Kita nempel sama Tuhan. Kita deklarasi. Kita nyembah dari segenap hati. Sampai langsung direct terobos ini semua. Saudara kita doling dengan cara Tuhan. Tidak cuma doling, sudah kebiasaan doling. Tapi doling dalam ketepatan. Menemukan tepat yang Tuhan mau. Saudara semua ingat ya. Tradisi. Itu bisa terjadi siapa saja. Dan saudara ada tradisi juga Mahanaim.
Saudara doling, pokoknya pakai tumen, sudah nggak mikir, sudah nggak doa. Saudara ada tradisi Mahanaim. Saudara pokoknya angkat tangan, bahasa roh, tapi sudah nggak ada rasa. Dan saudara itu ada, artinya ada, tapi sangat minim. Saudara ingat yang pertama adalah yang ilahi. Yang ilahi adalah waktu saudara bertemu muka dengan muka. Pada waktu transfer yang dari Tuhan menembusi hidup kita. Pada waktu kita ini jadi eksekutor. Saudara, Tuhan ngomong apa, kita lakukan tepat. Pada waktu kita bersautan, saudara, dari kita ada iman, dari Tuhan ada mujizat. Saudara, itu yang ilahi. Saudara, dari yang ilahi bergeser ke yang rohani. Kita lakukan karena tugas. Kita lakukan karena tanggung jawab. Dan kita berkata kita lakukan karena buin nyuruh. Bukankah harus tunduk sama pemimpin? Saudara, dan itu baik-baik. Tapi itu sudah yang rohani. Saudara, engkau tidak lakukan karena pengertian. Kau tidak lakukan karena sungguh merindukan. Kau tidak bertemu muka dengan muka. Tapi kau lakukan karena tugas dan tanggung jawab. Itu yang rohani. Baik-baik. Tapi efeknya, khasiatnya beda. Saudara, ya, dengan yang ilahi. Saudara, dan satu lagi yang sini adalah agamawi dan tradisi. Saudara, kalau kita bilang ayo doa semuanya, penari langsung angkat banner, sudah tidak ada rasa. Itu tradisi Mahanaim. Saudara, angkat peta Indonesia, sudah tidak ada rasa. Itu agamawi. Dan agamawi sangat sedikit bisa menyentuh Tuhan. Hari ini kita tidak punya banyak. Saudara, kita cuma punya 2 hari untuk menentukan semuanya. Saudara, kita cuma punya 3 minggu untuk melihat itu jadi, untuk King's Altar bisa ditancap. Dan kalau kita tidak beralih dari agamawi, jadi rohani, dari rohani jadi ilahi, tidak akan selesai. Tidak akan ada apa-apa. Saudara, ini sudah beyond human. Ini sudah something yang sangat-sangat mustahil. Dan mungkin buat beberapa saudara, saudara berkata, Bu, ini urusan ibu bukan urusan saya. Maka saudara tidak pernah tahu betapa bangga berharga mendapat sebuah kesempatan, sebuah tanggung jawab anak bangun Bahtera Indonesia King's Altar, menjaga Indonesia. Hatimu sudah berubah, hatimu sudah berubah. Saya berdoa pagi ini, saya tidak tahu, saudara, sejujurnya dalam minggu ini, saudara ya, dalam minggu ini, saudara di POKP 3 orang meninggal. Saudara, kemudian satu tante yang kalau mungkin saudara hampir nggak ada yang kenal, saudara datang ke Mahanaim minta didoakan pelepasan, juga meninggal. Saudara, dan saya pelayanan di satu tempat, itu teman papa saya, Pak Andi, saudara, juga meninggal. Saudara, waktu saya dengar semua meninggal, saya selalu berkata gini, Tuhan, ini kenapa ya? Dan Tuhan berkata, nak, akan semakin banyak yang kubawa pulang. Mereka yang sudah capek, mereka yang tidak kuat, mereka yang sudah menyelesaikan cukup banyak, walaupun mungkin belum sampai garis akhir, sudah kubawa pulang. Saudara, dan saya bilang, Tuhan, makin berat tuh. Tuhan bilang, ya, buat saudara dan saya yang belum menyelesaikan tugas,
Yang kalau Tuhan bilang ini kalau dibawa pulang sekarang nih gawat nih. Belum apa-apa. Saudara, rumah BTN tipe 21 aja belum ada, belum punya di surga. Terpaksa Tuhan bilang, saya taruhlah di dunia. Karena mereka harusnya punya tipe 1.500 misalnya. Ini tipe 21 aja belum. Saudara, dan akan makin berat. Tapi hari-hari ini saya tidak mau nakutin saudara. Saya mau bilang, ayo kejar yang ilahi. Karena begitu saudara kejar yang ilahi, semua akan berubah. Kekuatan akan beda. Mujizat akan beda. Keajaiban akan beda. Yang ilahi selalu berbeda. Dan ini target setiap saudara. Kalau saudara ada di Mahanaim, saya berharap saudara mengenal yang ilahi. Karena kalau yang agamawi saudara bisa dapat di seluruh dunia. Bahkan di semua rumah ibadah agama apapun itu agamawi. Jadi jangan bangga kalau melakukan yang agamawi. Saudara yang rohani seluruh gereja di dunia. Saudara melakukan yang rohani. Jadi jangan pernah berkata, saya sudah rohani, percuma. Karena engkau ada di Mahanaim. Satu yang saya mau tanamkan dan ajarkan. Yang ilahi. Bertemu muka dengan muka. Dengan Tuhan. Bukan dengan Bu Iin. Gak ada about Bu Iin. Kadang-kadang saudara bahkan anak main musik karena Bu Iin. Menari karena Bu Iin. No. Ini enggak soal Bu Iin. Saya cuma pengen setiap saudara bertemu dengan Tuhan yang ilahi. Atau berarti saya gagal. Saya berdoa saudara menangkap. Kita cuma punya waktu 2 hari. Dan hanya yang ilahi yang akan menciptakan itu. Saudara, kita lanjutkan. Saudara, dikatakan ayat 13-nya, mereka tidak akan melakukan kelaliman. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau bicara bohong. Saudara, saya tahu ada banyak berita bohong. Saudara, tadi malam saya sempat baca-baca apa kondisi Jakarta. Wih, makin ngeri saudara. Bohong sini, bohong situ, bohong situ. Saudara sampai nggak tahu lagi yang mana yang benar, ini yang mana, saudara ya. Saudara, kemudian saudara dibilang Jakarta ada salju. Yang satu bilang lagi itu busa. Saudara, busa kok bisa segitu banyak. Tapi bisa juga kalau ada orang iseng bikin masalah. Saudara bayangkan, saudara pernah tahu kan Jakarta banjir, masih ingat tahun lalu atau berapa tahun yang lalu? Yang saudara bayangkan gorong-gorong diisi kabel segitu banyak. Saudara, bisa-bisanya loh kabel segitu banyak. Saudara, saya berkata ini sudah, saya aja yang baca udah kagak tahu. Saudara, ini saya yang istilahnya baca dengan intelektual cukup ya saudara ya. Saya sudah tidak bisa baca ini yang benar yang mana sih. Karena itu saya mau berkata, pagi ini Tuhan janji. Tuhan janji dengan jelas. Saudara, Tuhan dengan jelas berkata, ya, kalau kita berdoa dan kita berharap, maka tidak akan melakukan kelaliman. Amin. Dan mereka tidak akan berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Kita akan doa dan Tuhan yang cabut. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput. Tiba-tiba mereka mau diajar, tiba-tiba mereka bisa dengar suara Tuhan. Itulah domba. Amin. Saudara, dan ini janji Tuhan. Saudara, dan dikatakan mereka berbaring dan tidak ada yang mengganggunya. Saudara, tiba-tiba mereka semua jadi domba. Saudara, mereka digembalakan. Dan siapa yang menggembalakan? Saudara. Saudara, gembalakan dia. Dan inilah waktunya.
inilah waktunya. Saudara, kita lanjutkan. Ayat 14. Saudara, dan ayat 14 ini saya pelajari dan saya sampai, wih. Saudara, yang saya tahu selama ini, bersukacitalah, sekali lagi kukatakan bersukacita. Itu cuma 2 kali, saudara ya. Tetapi ini banyak sekali. Saudara, dalam 1 ayat pertama dikatakan bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Indonesia. 2 ya. Bersukacitalah. 3. Dan beria-rialah dengan segenap hati. 4. Hai pahlawan. Saudara, dan saya tanya, Tuhan, dalam kondisi begini bagaimana kita bisa bersorak-sorai? Saudara, dan kemudian itu seperti penglihatan demi penglihatan. Seperti saudara sebuah saudara, Tuhan ingatkan banyak hal. Saudara, pertama bersorak-sorai. Tiba-tiba saya seperti lihat film. Ini lihat film beneran sih saudara. Waktu itu saya lihat filmnya, tiba-tiba diingatkan Tuhan. Saudara, itu lihat kejadian pada waktu tentara Amerika mau diutus saudara ke Arab, mau diutus ke Irak, mau diutus ke Kuwait dan sebagainya. Saudara, itu mereka semuanya nunggu kabar siapa yang diutus. Saudara, dan mereka ini tentara-tentara sudah yang jago-jago ya. Sudah lama sekali saudara tidak perang. Kalau saudara ingat itu sudah berapa tahun itu damai saudara. Dan kemudian Amerika buat gara-gara lah yang soal Kuwait dan sebagainya. Saudara, dan mereka itu semua nunggu siapa yang akan diutus. Begitu terima laporan ini diutus, itu namanya sorak-sorai saudara ya, begini. Yes katanya ya. Akhirnya kita pergi perang. Akhirnya saya dipakai. Akhirnya saya berangkat. Saudara, loh ini mau perang loh. Tapi mereka bisa bersorak-sorai. Saudara, beberapa itu film sampai diwawancarai. Kenapa engkau begitu excited? Dia bilang begini, saya dilatih. Saya ini dilatih puluhan tahun. Saya dilatih untuk masa ini. Dan kalau sampai saya mati, saya tidak pernah diturunkan perang, maka berarti saya ini bukan pahlawan. Saya ini bukan orang yang berjasa buat bangsa. Saya ini tidak berguna. Latihan saya sepanjang tahun-tahun itu adalah untuk saat ini. Saudara, itu tiba-tiba film itu muncul di kepala saya. Terus Tuhan bilang, masih adakah itu di hati kita? Saudara, bertahun-tahun Mahanaim dilatih. Usia kita sekarang sudah 18 tahun. Saudara, 18 tahun kita dilatih cuma untuk satu masa. Yaitu masa lawatan terbesar. Untuk membangun yang namanya Patra. 10 tahun kita dilatih. Untuk kita menghadapi masa bencana terbesar. Dan kita menahannya. Saudara, 18 tahun kita dilatih perang. Untuk berhadapan muka dengan naga itu. Saudara, kita bertahun-tahun, 18 tahun dilatih. Untuk apa? Mendirikan kemah Daud. Untuk lawatan, radiasi. Saudara, kita bertahun-tahun berdoa. Indonesia penuh kemuliaan. Saudara, dan hari ini, saudara, waktu mereka berkata, saudara, dari golongan mereka, dari Aceh sampai Jayawijaya, mereka sudah siap bangkit. Saudara, untuk masa itulah kita berdiri dan kita balikkan Indonesia. Saudara, menjadi gerbang timur dan menjadi gerbang keintiman. Untuk masa itu. Tapi kalau lihat dari wajahnya, ini bukan wajah pahlawan. Ini wajah gini, oh perang. Saya takut. Oh, ini bencana. Kalau boleh saya sembunyi. Oh, seto.
Cari perkara, kita cari tempat yang aman. Saudara, kita dilatih 18 tahun untuk masa ini. Dan inilah masa terakhir. Masa melahirkan. Masa puncak kejayaan. Masa perang besar. Masa kita berdiri antara hidup dan mati. Seberapa kita berkata, now, ini waktunya. Dengan seluruh sukacita, kita akan hadapi. Karena kita ada, kita dilatih untuk itu. Saudara, kita teruskan. Itu sukacita yang pertama. Itu saudara bersorak-sorai yang pertama. Saudara kemudian bertempik soraklah. Saudara, tiba-tiba Tuhan itu kayak kasih penglihatan, saudara. Saudara, pada waktu saudara Jepang kalah, pada waktu diumumkan, saudara, dan saya pernah lihat film dokumenternya. Saudara, itu semua saudara tentara, semua saudara dari seluruh dunia, saudara itu teriak-teriak di jalan dimanapun. Saudara, waktu Hitler jatuh dan diumumkan sudah mati, perang selesai, saudara tentara-tentara itu jatuh, saudara itu mereka semua bersorak-soraknya itu gila-gilaan. Saudara, saya pernah lihat film dokumenternya. Itu mereka gak bisa berhenti bersorak 1,5 jam. Saudara, itu sampai teriak, sampai nangis. Teriak-teriaknya itu sampai dengan nangis. Saudara, 1,5 jam itu saudara ya. Semua teriak. Wah, semua saudara. Setelah itu saudara, mereka pesta. Pesta makan. Bersukacita. Teriak-teriak memberitakan ke seluruh. Saudara, kalau lihat film dokumenternya itu keren banget saudara. Beberapa itu saudara ya, menggila saudara. Lari dengan teriak-teriak. Wah, Jepang kalah, itu teriak lari di jalan saudara, kelilingin kota. Saudara yang punya motor, keluarin motornya dengan brang, semua teriak-teriak. Saudara, itu kalau saudara lihat dokumenternya, saudara akan berkata, wow. Dan itu gak cuma satu tempat. Itu seluruh dunia. Dan tiba-tiba Tuhan ngomong begini. Bisa gak sih kamu percaya kamu sudah menang? Sampai kamu bersorak-sorai seperti itu. Bisa gak kamu buat kegaduhan, teriakan kemenangan. Sampai iblis gemetar. Deklarasi iman. Tuhan bilang itu satu orang deklarasi. Mercator deklarasi. Berkata bahwa Jepang sudah kalah. Dan terjadi sorak-sorai seperti itu. Saudara, Soekarno-Hatta deklarasi. Saudara, dan terjadi sorak-sorai seperti itu. Dan Tuhan bilang, berapa kali engkau deklarasi? Tapi kau tidak pernah dengan sukacita. Deklarasi udah jadi beban. 1, Indonesia penuh kemuliaan. 2, deklarasinya udah berat. Cuma deklarasinya udah berat. Saudara, saya berdoa pagi ini. Saudara bisa ngerti arti tempik sorak yang di sini. Saudara, tapi itu belum selesai. Saudara, dikatakan bersukacitalah. Saudara, dan kata bersukacita di sini itu lebih dari dalam. Saudara, ini katanya beda. Di bahasa Inggris juga beda. Saudara, di bahasa apapun ini tiganya semua pakai kata yang berbeda. Saudara, dan sukacita yang di sini seperti yang Alkitab berkata, bukan sukacita karena dapat sesuatu, tetapi sukacita karena dari dalam. Ya, kalau saudara pernah jatuh cinta, maka saudara punya sukacita ini. Saudara, menurut dokter itulah namanya zat endokrin atau hormon apa di otak. Dan saudara, kalau itu ada, gak ada penyakit bisa mengena saudara. Saudara flu, ya,
saudara itu aktif, tiba-tiba flu-nya hilang. Saudara, kalau saudara bahkan katanya ya kanker aja, kalau itu aktif sembuh saudara. Saudara itu saat aktif, saudara hormon, saudara itu juga enzim, saudara itu memicu seluruh tubuh. Saudara itu berfungsi sangat maksimal. Dan itu seluruh tubuh saudara akan menjadi sehat. Saudara, dan saat itu cuma muncul. Saudara, kalau saudara sedang jatuh cinta. Jatuh cinta yang dalam sekali saudara. Dan saudara sangat bersuka cita. Saudara, saya tidak tahu saudara pernah jatuh cinta enggak. Tapi kalau saudara pernah jatuh cinta dan saudara tidak bertepuk tangan sebelah, maka saudara itu di dalam dia bisa bahagia sampai saudara senyum-senyum sendiri. Pernah? Saudara ya, senyum-senyum sendiri aja saudara ya. Rasanya nggak tahan buat nggak senyum saudara. Saudara kemudian nanti ya tanpa saudara sadar, tiba-tiba saudara nyanyi-nyanyi sendiri. Saudara tiba-tiba dari orang yang tidak kreatif, saudara engkau bisa nulis puisi banyaknya minta ampun. Saudara, ini yang namanya sukacita yang dari dalam. Saudara, saya pertama kali punya sukacita itu bukan waktu saya jatuh cinta sama manusia. Saya masih ingat saudara, waktu itu saya umur 12 atau 11. Dan itulah pertama kalinya saya jatuh cinta sama Tuhan. Saudara, dan saya tidak bisa diam. Saya nyanyi sepanjang hari, rasanya mulut ditutup ini gak bisa saudara. Nyanyi terus. Saudara, dan hari itu saudara, saya ini orang yang gak pernah peduli sama apapun. Tiba-tiba ya jalan itu ngomong begini, Tuhan, pohon kok bagus ya, terima kasih engkau ciptakan pohon. Jalan lagi, Tuhan, bunga kok bagus ya, terima kasih engkau ciptakan bunga. Saudara, apapun jadi bagus. Saudara, saya bilang, Tuhan, terima kasih buat rumah, terima kasih buat kesempatan. Saudara, itulah pertama kalinya saya nulis puisi. Itulah saya pertama kalinya saudara ya. Saudara, saya jadi saudara orang yang jago baca puisi. Saudara, itulah pertama kalinya saya khotbah. Saudara, dan saya khotbahin anak-anak di jalan. Saudara, jatuh cinta itu membuat sesuatu yang berbeda. Saudara, itulah pertama kalinya saudara saya lakukan banyak hal beyond human. Saudara, dan saya lihat itu dalam hidup anak-anak saya. Saudara, saya ingat waktu Stephen pulang jatuh cinta sama Tuhan. Saudara, dia kuras uangnya, dia beli banner. Saudara, dia beli banner di tempat orang jualan banner. Saudara, dan pulang dia nyalain kaset. Saudara, di kamar sendirian dia main banner 4 jam enggak keluar. Saudara, waktu itu Stephen masih gendut-gendutnya, masih suka makan. Saudara, kalau dia enggak di sekolah, tuh 2 jam sekali pasti minta makan. Saudara ya, 2 jam sekali pasti gini, Mah, gitu ya. Dia nggak pernah minta jelas, tapi Mah, saya tahu lapar artinya. Artinya mau bilang ada makanan apa Mah, itu ya. Saudara, ini cuma Mah, itu saudara, itu gayanya dia lah. Tapi saya tahu ini 4 jam nggak keluar. Waktu saya intip saudara, nyembah, berdiri, main banner, segala macam cara, segala macam gerakan. 4 jam di rumah. Saudara, sejak hari itu saudara, dia baca Alkitab sehari 20 pasal. Saudara, sejak hari itu saudara di kamarnya tidak pernah berhenti, non-stop 24 jam khotbah lagu. Sampai dia kehilangan cinta itu dan berhenti. Sejak hari itu dia baca buku semuanya. Sampai dia kehilangan cinta itu. Dan dia berhenti baca. Saudara, sejak itu dia punya segudang ide untuk lihat. Saudara, untuk dia bilang, Mas, saya pengen buat ini, saya pengen buat itu. Sampai dia kehilangan cinta itu. Dan dia tidak pengen lagi. Saudara, saya mau berkata hari ini, ingat gak sih saudara,
masa itu. Dan saya berdoa saudara, kata sukacita di situ Tuhan bilang nak balik. Saudara pada saat saudara seperti itu saudara tidak pernah peduli kok di mana. Saudara itu tidak pernah peduli, Stefan nggak peduli kok, dia tidak peduli buat nari di sini kok, dia nari di rumah. Saudara dia nggak pernah peduli hari itu. Saudara biasanya dia itu dikit-dikit cari saya, hari-hari itu dia tidak cari saya. Setiap ada waktu sendiri dia cari Tuhan, dia nangis, dia sembah Tuhan. Saudara dia buat bantal, dia susun, dia berlutut di situ. Dan dia ngobrol sama Tuhan karena dia bilang, "Ma, saya ini cuma buat bantal, disusun-susun jadi tahta, tapi Tuhan duduk di situ." Dan saya ngobrol berjam-jam, saya naik turun surga. Saudara ingat gak sih masa itu? Dan saya berdoa saudara, kita tidak bisa datangkan King's Altar kalau masa itu buat setiap kita tidak kembali. Kita tidak akan kuat berdiri untuk menyelesaikan bahtera kalau masa itu buat setiap kita tidak berdiri. Kita tidak akan bisa tahan semua bencana. Kita tidak akan bisa lawat Indonesia, jaga Indonesia, kalau kita sudah kehilangan sukacita, the joy of my salvation, cinta awal kita saat kita jatuh cinta. Saudara, saya berdoa, ini bukan soal kerjaan, ini bukan soal pelayanan. Kalau ini sudah jadi kerjaan, ini sudah jadi pelayanan, itu agamawi. Kalau ini soal cinta, maka itu yang ilahi. Saya berdoa di depan semua yang di sini. Nah, ini apa buat engkau? Apakah sekolah sudah jadi beban? Apakah sekolah itu sudah jadi pekerjaanmu? Itu agamawi. Atau engkau bisa kembali dan berkata, melihat setiap anak adalah melihat cinta Tuhan dalam hidupku. Kalau rumah Shalom cuma jadi beban, dan semua yang nakal kita keluarkan, maka kita sedang buat yang agamawi. Tapi kalau kita lihat mereka anak kita lihat mereka seperti dulu Tuhan mengambil saya. Saudara, ambil setiap anak itu. Maka itu yang ilahi. Dulu setiap anak yang masuk ketemu Tuhan, sekarang mereka bahkan tidak dengar Tuhan bicara. Karena semua yang ada sudah menjadi agamawi. Saudara, dulu setiap kita nari orang nangis. Kapan terakhir kita nari orang nangis? Kapan terakhir kita nari Tuhan ikut nari di sini? Karena semua sudah jadi yang agamawi. Dan saya berkata, nak, 2 hari ini, kalau kita nggak berhenti dengan kita agamawi, kita nggak berhenti menjadi sangat rohani, puasa kali. Kalau engkau bahkan saudara bangun jam 4 sudah beban bukan cinta, maka itu yang rohani. Dan saya berdoa, kita temukan yang ilahi. Saudara, dikatakan yang terakhir adalah beria-ria. Saudara, kata beria-ria di sini sebenarnya lebih ke arah saudara menikmati apapun. Ya. Saudara, saya sering sekali
lihat film pacaran maupun lewat film perang. Dan itu ada yang sama saudara ya. Saudara kalau tentara sejati, saudara dia itu kalau bisa lari di hutan gitu ya. Jualan itu bisa menikmati sekali saudara. Saudara buat mereka itu bukan beban. Saudara anehnya kalau di rumah ya. Kalau saudara lihat film-film dokumenter tentang kehidupan mereka di lapangan. Saudara waktu mereka lari, waktu mereka di tank, waktu mereka naik hutan, itu mereka nikmati sekali. Tapi waktu di rumah mereka bisa gini. Terus istrinya bilang, "Yang, kamu itu kenapa sih?" "Temanku di sana perang. Saya di rumah nganggur. Temanku lagi asik. Yang ini di rumah lebih enak. Kamu tidur." Mereka tidur saudara bayangin ya. Kalau di hutan tidur sembari bawa senjata tidurnya enak banget. Klek. Saudara kalau di rumah tidurnya bangun gak bisa tidur. Nonton TV. Saudara sampai istrinya bilang gini, "Kamu kenapa sih?" "Saya dari tadi gak bertenaga, gak berkeringat, gak keluar apapun. Jadi saya gak bisa tidur, saya kebanyakan energi." Saudara itu kalau tentara sejati. Dia nikmati sekali. Tapi sebaliknya juga kalau orang sedang pacaran. Ini orang pacaran sejati ya, bukan sudah, jangan dianggap pacaran yang sudah agamawi dan sudah rohani. Pacaran juga bisa agamawi dan rohani. Karena harus. Saudara saya tuh bingung lihatnya orang pacaran yang sejati, yang ilahi. Duduk panas di bawah pohon. Lihat, ada bahagia. Berdebu, panas. Cuma kesentuh dia. Saudara bisa jalan kaki makin panjang, makin bahagia. Saudara jalan bisa bahagia. Dulu Ibu Ruth waktu masih jatuh cinta sama saya. Ibu Ruth waktu masih jatuh cinta. Kalau macet ya, wajahnya membinar. Saya kira gini, kenapa sih? Lu macet kok membinar? Kan berarti bisa lama sama ibu. Kalau sekarang kalau macet begini, aduh saudara ya, beda saudara. Cintanya berangsur sangat jauh. Saudara, saya suka godain saudara. Dulu ya kalau misalnya saya ini minta makanan sesuatu gitu. Wah dia pikirin panjang. Saudara dan saya sebut misalnya saya mau ini. 1 jam tiba-tiba sudah nongol saudara ya. Sudah sampai, kalau sekarang 3 minggu tak nongol saudara. Ya gak apa-apa, saya paham. Itu namanya dari sejati rohani tugas. Kalau gantinya ya di sini kewajiban. Normal. Everything normal. Saudara dulu ngomongnya. Guru-guru tuh ya, saudara. Sampai makan sama murid-murid. Istirahat aja. Ini tentang Mahanaim awal. Istirahat aja gak mau di ruang guru. Duduk sama murid-murid nongkrong makan. Saudara saya itu pernah lihat satu pemandangan sangat-sangat mengharukan. Saudara nasi putih sama 2 potong tempe. Dan itu dibagi dengan 3 anak dengan 1 guru. Dan mereka makan dengan senyum semeringah. Seperti makan steak nomor 1 di dunia. Saudara itu masa. Saudara saya itu masih lihat. Waktu saudara di awal sekolah istirahat ya. Di kelas-kelas itu ada yang main musik. Main gitar, nyanyi, nyembah, pada nangis di kelas. Saudara ini cinta. Saya rasa Miss Kelly pernah ingat. Beberapa pelajaran berubah. Betul ya Miss? Tidak ada pelajaran. Semua sekelas nangis-nangisan. Betul ya? Saudara, itu masa. Saya berdoa. Saya dulu saudara ya, kalau kita pertama kali waktu rumah singgah. Saudara itu semangatnya. Setiap kali sampai saya aja pengen datang saudara.
Kenapa? Karena setiap hari selalu ada yang ajaib. Saudara, ada hari itu saudara tiba-tiba saya datang, itu Pak Steve, wah sudah dandan, sudah berubah. Sudah pakai jenggot saudara ya, sudah pakai make up. Saya bilang gini, mau ngapain? Saya mau jadi gembala supaya anak-anak datang kaget disambut sama orang lain. Biar mereka tahu Yesus itu gembala. Saudara, nanti sekali waktu saya datang lagi, sudah ada saudara panggung boneka. Saudara, Ibu Nita bikin cerita panggung boneka sampai anak saya aja bengong saudara ya. Tapi masa itu berubah. Saudara, itu kata menikmati, beria-ria di situ adalah menikmati. Saudara, ada sesuatu kenikmatan dalam mengerjakan apapun. Dulu kalau saya umumin libur, semua begini, Bu, kebaktian. Mumpung ada libur Bu, libur Bu doa pagi. Kalau sekarang diumumin libur, hore! Berubah. Habis gini nanti biasanya kalau Leo pintar saudara. Habis gini kalau saya bilang ini libur, gitu. Tapi udah gak sejati. Ya. Saya mau saudara, kita ngomonglah ke diri sendiri. Something wrong dengan saya. Dan saya cuma mau berkata dalam 2 hari ini. Kalau kita tidak kembali yang ilahi. Kalau doa pagi sudah jadi rutinitas. Tetap berefek, tetap. Tapi sangat kecil. Sangat kecil. Saudara, kita tahu dulu. Masih ingat kita doa malam. Dan Yosef saksinya. Di belakang. Kamu gak ikut doa malam di belakang. Kamu dilawat Tuhan. Betul Sep? Masih ingat? Ya, Yosef ada di sini mengangguk dari belakang. Sebegitu kuatnya radiasi. Kalau kita lakukan dengan segenap hati. Saudara, mereka enggak di sini loh, di sana, di belakang. Mereka didatangi malaikat, nangis dan bertobat. Saudara, kita dulu setiap kali nyembah. Saudara, satu kali nyembah, mereka semua musuh kita mati. Saudara, kita minta izin semua nih Mahanaim. Gak bayar 1 sen. Saudara, gak usah pakai apapun, tanda tangan, surat diambil. Ada yang berubah. Yang ilahi sudah kita tinggalkan. Dan kita berubah. Saya berdoa, saudara kita mengerti. Saudara, Sefanya 3 ayat 16 berkata, kalau saudara kembali itu, kalau saudara kembali. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, ingat kita Yerusalem baru. Jangan takut, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Saudara, ini hari-hari kita harus tahu kerjaan kita makin banyak. Kerjaan kita tidak akan makin berkurang. Kerjaan kita akan makin banyak. Terakhir saudara. Kalau bahasa Indonesianya ayat 17 berkata begini. Tuhan Allahmu ada di antaramu. Sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Saudara, saya pada waktu saya baca ayat ini, saya tiba-tiba mendapat penglihatan. Saudara, Tuhan itu sudah dengan baju lengkap perang. Dengan semua pasukannya. Beribu-ribu saudara. Mungkin lebih dari ribuan. Mungkin berjuta-juta, saya nggak tahu. Tapi banyak. Saudara, Tuhan bilang begini. Aku siap. Tapi aku tunggu kalian. Tuhan bilang sekali aku turun. Semuanya habis. Dan Indonesia akan masuk masa lawatan. Tuhan bilang aku siap bangun. Dan kau akan lihat sekali lagi keajaiban. Tiba-tiba itu jadi. Tak tahu caranya bagaimana.
Karena yang mengerjakan para malaikat. Aku siap. Aku bisa buka jalan di Setu. Tuhan bilang aku siap. Tapi aku tunggu kalian. Saudara, dan ayatnya di dalam bahasa Inggrisnya jelas. Nanti saya bacakan. Dia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ya. Saudara, dan dia bilang ia memperbarui engkau dalam kasihnya. Kata memperbarui engkau dalam kasihnya. Ini dalam bahasa yang lain dikatakan dia pengen saudara dan saya ini balik ke cinta mula-mula. Dia mau perbarui dan dia mau sembuhkan luka-luka kita. Dia mau sembuh, dia mau runtuhkan jarak di antara kita. Saudara, dan itu yang dia bilang. Dia memperbarui engkau dengan kasihnya. Dan Tuhan dikatakan, Tuhan bersorak-sorai. Gantian Tuhan yang akhirnya ngomong begini, ini istilahnya ya. Tuhan yang ngomong gini, yes akhirnya aku bisa turun. Yes akhirnya aku bisa gerak. Yes akhirnya cawannya kita klop sehati dan kita bisa mulai peperangan. Saudara, gantian Tuhan yang sangat bersuka. Dengan jutaan malaikat yang semua sudah nunggu. Nunggu itu capek loh saudara. Ini istilahnya nih ya. Semua malaikat ini udah gatal banget. Malaikat lawatan, malaikat breakthrough. Malaikat yang mau kerja, apalagi malaikat perang. Malaikat yang mau motong kepala orang. Udah aduh. Kapan sih? Tuhan bilang tunggu tuh belum siap. Aduh, gua udah siap dari 5 tahun yang lalu. Saudara, mereka nunggu kita itu gak sehari 2 hari. Mereka nunggu kita dari 5 tahun yang lalu. Saudara, bukankah 5 tahun yang lalu seharusnya Bahtera itu sudah berdiri, betul? Seharusnya 5 tahun yang lalu lawatan sudah terjadi. Saudara, mereka itu gatal banget dan Tuhan ini terus suruh berdiri begini. Ya, sampai mereka siap. Saudara, bayangin nunggu berdiri siap gerak 5 tahun. Dan kalau Tuhan bilang yes now, mereka akhirnya satu bangsa dengan satu suara, dengan hati mereka bulat kepadaku. Mereka kembali kepada cintanya yang mula-mula. Maka itu saudara bisa bayangin ya, jutaan malaikat langsung gini, wow, sorak-sorak saudara. Terus mereka langsung gini, Tuhan now. Tuhan bilang gini, 3, 2, 1, bus. Berangkat semuanya. Dan melakukan semuanya. Saudara bisa bayangin gak sih serunya? Saudara bisa bayangin gak banyak nanti yang dari kita. Ujungnya itu tetap Tuhan dan para malaikat. Tapi yang dia tunggu adalah kebulatan kita. Cinta kita. Saudara, cara kita menyembah. Ketemu lagi yang ilahi. Ini yang dia tunggu. Ini yang dia tunggu. Yang murni. Dan saya berdoa pagi ini. Saudara, begitu saudara ada di yang ilahi, saudara tidak akan dengar suara-suara. Begitu saudara yang diilahi, saudara akan peduli. Apapun saudara buat untuk Tuhan dan untuk mendukung saudara. Saudara, saya masih ingat waktu saya yang ilahi dari hidup saya. Saudara, saya di Belanda. Saudara, saya nggak masuk, bukan jajaran siapa-siapa. Ada Mega di sini. Di awal beliau sudah ada di Belanda, saya belum. Saudara, saya doa jam 4 pagi. Saudara, saya jalan dari tempat saya itu di Roland Oslan ke Van Hasseltland itu jalannya lumayan jauh. Saudara, saya nggak peduli kok. Bahkan kadang-kadang cuma ada 1 orang saya lakukan kok. Saudara, kenapa? Karena di sini itu cinta. Saudara, kemudian ada pelayanan angklung. Saya waktu itu belum disuruh ngomong. Saudara, yang saya kerjakan adalah beresin angklung itu, ngelapin angklung itu. Dan buat saya setiap kali ngelapin angklung, saya bilang, Tuhan, ini pelayananku. Saudara, kemarin saya masih Skype sama Stephen. Terus dia bilang begini, Mah, pelayananku di sini itu udahlah, pokoknya beda banget sama di Mahanaim. Tapi buat saya ya, kenapa ya aku bisa ketemu Tuhan?
Dia bilang setiap pelayananku adalah Senin. Bersihin seluruh gereja sampai WC-nya. Sampai ujung-ujungnya. Sampai AC-nya saya ganti. Semua saya semprot. Saya kerjain sendiri seluruh gereja. Saya butuh 4-5 jam untuk beresin seluruh gereja setiap hari Senin. Tapi saya ketemu Tuhan. Dia bilang kalau hari Minggu kerjaan saya itu, coba saudara ya. Dia bilang ngurus bayi. Dan saya sampai tanya, bayi? Ya, dari umur 0 sampai 2 tahun 15 orang itu saya tanggung jawab saya. Saya bilang, lo bisa sendiri 15 orang? Bisa, santai, saya punyalah caranya. 15 orang. Dia bilang, bagian saya ngambil yang 0 sampai umur 2 tahun. Terus saya bilang, itu anak-anak kamu apain? Di sini kan anak-anaknya mandiri mah. 0-2 tahun itu pada merayap di bawah gitu ya. Senang nanti pada naik-naik di pangkuan saya. Gak tahu saya suka tuh mah. Saudara kalau engkau. Ya, kalau engkau di sini nih ya. Ketemu Tuhan. Apapun kau akan menikmati. Apapun kau akan menikmati. Saya berdoa sungguh-sungguh, saya berdoa sungguh-sungguh. Dan saya berdoa pagi ini, Tuhan itu sangat menunggu. Dalam bahasa Inggrisnya The Message dikatakan begini. Allah kalian ada di antara kalian, seorang pahlawan perkasa siap untuk menyelamatkan kalian. Dia bersuka karena engkau telah kembali. Bayangin saudara. Dia ini jadi pahlawan nunggu. Yang dia tunggu siapa yang kembali? Kita. Dia tidak nunggu orang lain kembali. Saudara orang lain kembali. Itu nanti karena pelayanan malaikat. Tapi dia tunggu kita balik. Balik dalam keilahian. Kembali dalam kesejatian. Kembali dalam cinta. Kembali bertemu muka dengan muka. Saudara, karena saya tahu cinta saya yang sangat-sangat, saudara, itu waktu saya di Belanda. Saudara, apalagi pada waktu saudara Pak Paul pulang, saya benar-benar sendiri dengan Tuhan. Dan itu adalah cinta saya yang saya rasanya tiap hari saya nafas pun ada Tuhan. Saudara, waktu saya pertama kembali dari saudara luar negeri ke Kemang Pratama, itu sepi, nggak ada siapapun. Saudara, belum ada pelayanan, belum ada Mahanaim. Saudara, telepon belum masuk, HP nggak punya. Itu hari-hari ajaib saudara. Kalau mau telepon di Kemang Pratama itu cuma ada di kantor pemasaran. Saudara mesti jalan ke kantor pemasaran. Saudara telepon gak ada, HP gak punya, saudara gak punya duit, saudara hamil Stephen. Itulah saudara. Makanya Stephen lahir hampir-hampir gak pernah ngomong sampai 3 tahun. Karena selama di dalam kandungan saya tuh gak punya orang. Tetangga kiri kanan saya gak ada saudara. Itu rumah masih sendirian. Saudara, dan hari itulah saya cuma Tuhan. Cuma sama Tuhan. Saudara, sejujurnya dari pagi sampai sore cuma sama Tuhan. TV aja gak punya. Saudara gak punya kaset, gak punya apapun. Saudara, saya cuma sama Tuhan. Saudara, dan itu saya berkali-kali kelilingin Kemang Pratama sama Tuhan. Saya kelilingi Tugu, saudara ya. Patung lele sampai hancur sama Tuhan sendirian. Saudara, saya kelilingi Kemang Pratama, saudara, itu sama Tuhan sendirian. Saya jalan di tol, gini-gini saya pernah jalan di tol. Saudara ya, dari Jati Bening sampai Betkasih. Saudara, kenapa? Ya karena Tuhan bilang ini, duduki semuanya. Ya wis lah, gue jalanin sama Tuhan. Jalan kaki. Saudara, saya naik turun bus. Naik bus saudara, yang AC aja gak punya duit. Saudara, kalau naik Metro Mini 02,
Saudara, kalau ke Bandung saya naik kereta, itu pun keretanya jalan nggak berhenti bener. Saudara, keretanya pelan-pelan, utuk. Saudara ya, saya lari, hamil, lari, lompat kereta. Saudara ya, itu adalah mungkin buat orang saudara ya, itu sebuah kegilaan. Tapi saya tahu itu jalan saya dengan Tuhan. Dan setelah Tuhan angkat, saudara, yang menjadi penghalang sangat banyak. Saudara, kenyamanan, saudara, berkat, saudara cari makan sendiri aja sekarang gak pernah. Saudara, kalau makan banyak orang dan selalu diajak makan di mana-mana. Padahal dulu saudara, untuk bisa makan aja perlu Tuhan. Saya gak punya uang, jadi untuk bisa makan saja saya butuh Tuhan. Dan hari-hari ini, setiap kali saya nyembah, saya bilang gini, Tuhan, I'm back. Saya balik. Saya butuh Engkau, hanya untuk lihat gedung itu berdiri aja saya butuh Engkau. Hanya untuk lihat dapat King's Altar bisa mulai dipagerin aja saya butuh Engkau. Saya butuh Engkau. Dan saya selalu bilang, I'm back Tuhan. Saya balik. Saya balik. Saya butuh Engkau. Saya berdoa. Dia sangat siap untuk jadi pahlawan. Saya lihat Tuhan dengan bala tentaranya. Dia bilang namamu Mahanaim nak. Dan Mahanaim itu artinya 2 camp tentara. Saudara, itu ribuan. Saya siap nak. Dan Tuhan bilang, tapi aku tunggu semua balik. Aku tunggu kalian balik. Saya berdoa pagi ini. Mari kita balik. Dan itu yang akan menimbulkan suatu sorakan sukacita. Dan keajaiban pagi ini akan terjadi.